Saudara, pergerakan pemudik yang hendak melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten mulai landai pagi ini. Meski begitu, masih ada 54% pengguna jasa transportasi laut jalur Selat Sunda yang belum kembali ke Pulau Jawa. Pantauan tim Mudik Gesit Kompas TV di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, tidak ada penumpukan kendaraan di area kantung parkir pelabuhan, baik zona ekspres maupun reguler. Pemudik pejalan kaki juga belum terlihat memadati area tunggu atau ruang tunggu. Kondisi ini berbeda dibandingkan pada jam yang sama di hari Minggu kemarin saat puncak arus balik. Dari catatan ASDP ada 387.204 orang yang sudah melakukan penyeberangan. Sementara untuk kendaraan mobil ada 93.025 unit yang telah meninggalkan Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Kini kita menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di sana. Dan selamat siang, Valen. Hingga saat ini pihak ASDP mencatat ada 387 lebih orang yang telah melakukan penyeberangan, yang artinya telah meninggalkan Pulau Sumatera untuk menuju Jawa. Lalu pantauan Anda siang hari ini seperti apa di Bakauheni? Iya, Harjuno dan juga saudara, kalau melihat bagaimana pantauan terkini, termasuk juga bagaimana padatnya kendaraan yang biasanya ini terlihat sejak pukul 10 pagi di hari-hari sebelumnya, begitu ya, di masa arus balik Lebaran 2024, saat ini tidak ada antrian yang mengular. Artinya, jikapun ada antrian, ini jaraknya tidak terlalu panjang hingga menuju ke bagian luar pelabuhan, baik itu di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Tadi kami juga sempat melihat di ruang tunggu, utamanya di zona ekspres begitu ya, bahwa memang tidak ada keramaian tertentu begitu yang jumlahnya mungkin hampir sama dengan kemarin di hari Minggu. Ini tidak terlihat. Kemudian juga masyarakat yang melakukan scanning tiket di Garbarata untuk bisa masuk ke dalam kapal ini juga tak terlalu berarti jika dibandingkan dengan 14 April 2024 lalu. Tapi meski begitu memang betul bahwa kepadatan ini sempat terjadi di area Bakauheni pada dini hari tadi. Terakhir bahkan keramaian ataupun juga kemacetan ini terjadi di area pelabuhan hingga pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, terjadi selama 3 jam sejak pukul 11 malam ataupun di satu hari sebelumnya di Minggu malam yang memang diprediksi menjadi puncak arus balik 2024. Bahkan dengan kemacetan yang terjadi baik itu di area pelabuhan hingga di luar area pelabuhan, polisi pun akhirnya menerapkan sistem delay ataupun juga sistem penundaan bagi kendaraan yang ingin memasuki area pelabuhan. Sistem delay ini jelas dilakukan karena melihat status kepadatan mobilisasi kendaraan yang ada di area pelabuhan sendiri, yang mana statusnya ini sudah kuning, artinya antrian kendaraan ini sudah 1 kilometer untuk berada di luar gerbang masuk pelabuhan. Sehingga kemarin itu tidak dipungkiri bahwa sejumlah rest area yang memang difungsikan sebagai kantong-kantong penumpukan kendaraan itu terjadi di kilometer 20B, kilometer 33B, dan kilometer 49B. Namun semuanya itu sudah teratur karena juga dilakukan proses screening tiket begitu ya, artinya dilakukan upaya perlambatan kendaraan untuk bisa menuju ke area pelabuhan, sehingga di dalam pelabuhannya sendiri memang sudah bisa diatur sedemikian rupa untuk bisa kondusif begitu kendaraan bisa masuk ke dalam kapal. Kemudian sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, jika sebelumnya ini terus ramai, kendaraan terus datang baik itu roda 4, kendaraan angkutan penumpang hingga pejalan kaki, hari ini tidak terlihat. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi, Juno dan juga saudara, adalah terkait dengan penambahan trip perjalanan kapal yang memang kemarin menjadi instruksi khusus daripada Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Memang terlihat kalau dari data per kemarin di tanggal 14 April 2024, trip perjalanan kapal sendiri ini mengalami penambahan. Ada 130 trip yang mana memang telah diupayakan dibandingkan dengan hari sebelumnya yang hanya dilakukan 123 trip. Ini menambah jumlah angkutan penumpang juga untuk bisa melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Kemudian kalau melihat secara data, memang kemarin itu bisa dikatakan jumlah daripada pemudik yang ingin kembali ke Pulau Jawa itu jumlahnya membludak. Utamanya adalah mereka pejalan kaki yang angkanya naik 40% jika dibandingkan pada tanggal 13 April 2024 dari 10 ribuan
kemarin menjadi 14.692. Kemudian untuk roda 2 ini bahkan naik angkanya 50% dari yang sebelumnya 13.146. Kemarin ini di puncak arus balik ini angkanya mencapai 19.792. Dan untuk kendaraan roda 4 yang memang memadati jalur dermaga baik itu reguler ataupun eksekutif, jumlahnya ini juga meningkat 28%, yakni dari 14.400 sampai dengan 18.500. Ini memang yang perlu menjadi catatan apabila memang ada kemungkinan juga hari ini menjadi waktu favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan. Lantaran memang pasca kemarin pemerintah memberlakukan adanya kebijakan untuk bekerja dari rumah untuk sebagian aparatur sipil negara, ini kemudian juga menjadi pilihan, menjadi alternatif ataupun relaksasi bagi para pemudik yang mungkin tidak memilih waktu keberangkatan di tanggal 14 April untuk menjadi hari ini. Lantaran kalau dari data yang sudah kami sampaikan tadi, di catatan masih ada 45% pemudik yang belum melakukan perjalanan balik ke daerah asal atau dalam hal ini adalah wilayah Pulau Jawa, yang di situ ada daerah-daerah Jabodetabek dan juga sekitarnya. Kemudian juga ini menjadi bentuk efektivitas daripada semua kebijakan yang memang diperlakukan apabila ada penumpukan kendaraan. Selain tadi kalau misalnya di luar area pelabuhan ini dilakukan sistem penundaan bagi kendaraan yang ini menuju pelabuhan, kemudian juga screening daripada tiket perjalanan apakah sesuai dengan tanggal keberangkatan sehingga mereka bisa melakukan perjalanan. Tapi untuk di area pelabuhannya sendiri juga sejumlah skenario ini diberlakukan, dari yang mulai penambahan armada kapal, kemudian juga penambahan trip perjalanan untuk bisa melakukan perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dan juga pembatasan antrian-antrian dalam kantung-kantung penumpukan penumpang yang dikondisikan sedemikian rupa di area pelabuhan Bakauheni sendiri. Memang ada satu hal yang memang ini juga sudah diupayakan, sudah diindahkan nampaknya dari instruksi Menteri Perhubungan, yakni meminta pihak terkait ataupun stakeholder untuk mempercepat pemberian surat persetujuan berlayar bagi para nahkoda, sehingga apabila proses bongkar muat kapal yang diprediksi akan terjadi mungkin di rentang waktu 30 menit hingga 40 menit, ini kemudian di 5 menit setelahnya ini maksimal waktu untuk pemberian surat izin berlayar, begitu ya istilahnya, itu bisa kemudian diupayakan. Sehingga ini pun yang menjadi faktor bagaimana meskipun dengan kendaraan ataupun dengan kapal yang terbatas, tapi trip perjalanan ini bisa terus terjadi, bisa cepat sekembalinya dari Pelabuhan Merak dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak ataupun sebaliknya, sehingga juga makin banyak penumpang pejalan kaki, penumpang kendaraan roda 4, roda 2 ataupun juga pick up yang membawa sembako, kebutuhan sembako begitu, untuk bisa terangkut ke dalam kapal dan kemudian melakukan penyeberangan. Seperti itu, Juno. Baik, masih ada diprediksi 45% pemudik yang belum kembali menuju tempat tujuannya asal, dan saat ini yang perlu diantisipasi oleh pihak ASDP. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung.